Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Langsuri dari kelas A5. Mata kuliah Micro Teaching dalam kesempatan ini saya saya akan mempresentasikan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menjadi landasan bagi guru untuk menyampaikan informasi secara terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan penjelasan yang baik, seorang guru dapat membantu siswa memahami konsep-konsep kunci, eh, mulai dari hukum dan dalil hingga fakta penting, fakta penting tentang pelajaran yang sedang dijelaskan. Selain itu, keterampilan ini juga untuk membangun interaksi aktif antara guru dan siswa. Mari kita telusuri bersama bagaimana keterampilan ini dapat mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa secara lebih efektif. Pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah salah satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara lisan dengan cara terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh apa, siswa tanpa menimbulkan kebingungan. Dengan keterampilan menjelaskan, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membantu siswa dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep atau materi yang dipelajari. Ini sangat penting eh, untuk peran dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif karena penjelasan yang baik akan membuat siswa lebih mudah memahami, mengingat, dan mengaplikasikan informasi yang diberikan. Jadi, keterampilan menjelaskan ini sangat mempengaruhi kualitas dan keberhasilan proses belajar siswa secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan apa tujuan itu? Yang pertama yaitu membantu siswa memahami hukum, dalil, dan fakta. Jadi keterampilan ini membantu siswa memahami bagaimana konsep seperti hukum, dalil, atau fakta mungkin eh, rumit jika hanya mempelajari secara mandiri. Dengan penjelasan yang jelas, ya, dengan penjelasan yang jelas, eh, siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan sehingga mereka tidak hanya mengingat tetapi juga mengerti inti dari apa yang dipelajari. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua yaitu keterampilan ini berfungsi untuk memfasilitasi pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Setelah bisa mulai penjelasan yang terstruktur, guru dapat mendorong siswa berpikir eh, lebih mendalam untuk mempertanyakan informasi dan mengembangkan keterampilan analisis yang penting bagi perkembangan intelektual mereka. Yang ketiga itu mendapatkan umpan balik
dari siswa. Selain itu, keterampilan menjelaskan juga menjadi sarana bagi guru untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dengan menerima respon atau pertanyaan guru dapat mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang disampaikan. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode atau kecepatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu membimbing siswa untuk memahami proses penalaran. Penalaran yang secara logis dan sistematis. Guru tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menunjukkan proses berpikir yang baik dan memahami eh, masalah untuk diselesaikan dengan cara yang bijak. Lalu selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Ya, di sini ada 4 poin, ya, 4 poin yang menjadi prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan yang saya garis bawahi, yaitu pertama penjelasan eh, dapat diberikan selama proses pembelajaran. Jadi ketika ketika sedang melakukan proses pembelajaran itu diupayakan untuk memberikan penjelasan yang terstruktur, sistematis, ya, supaya anak itu tidak tidak mudah untuk bingung. Ketika apa ini mau kemana kan itu enak. Harus menarik perhatian siswa. Nah, ini untuk zaman sekarang memang agak sulit ketika siswa itu tertarik dengan materi yang kita sampaikan atau pelajaran yang kita berikan, ya itu kita harus pandai-pandai untuk mencari formula atau inovasi supaya siswa tersebut itu tertarik. Eh, Apalagi zaman yang sekarang sudah di era canggih, semua serba instan. Itu harus diterapkan sesuai dengan poin ketiga itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang terkadang eh, apa, guru perlu memahami karakteristik siswa, termasuk kemampuan awal mereka terkait dengan materi yang diajarkan, ya, untuk menyesuaikan cara menjelaskan dengan latar belakang siswa, guru, eh, dan bisa memberikan konsep bagi masalah yang rumit sehingga penjelasan tersebut lebih mudah untuk dipahami. Poin keempat yaitu sesuai dengan latar belakang siswa. Memang untuk siswa kita apa ya, dari berbagai kalangan. Jadi ada yang cewek, cowok. Itu memang sangat sulit apalagi yang untuk siswa zaman sekarang ya. Guru harus benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pengajaran supaya nanti siswa terbantu untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dengan materi-materi yang kita sampaikan. Itu. Terus poin selanjutnya, hal-hal yang hal-hal yang yang harus diperhatikan. Di sini saya memberikan 5 poin, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan baik. Nih, ya mungkin kalau kita kurang lancar dalam bahasa Indonesia, bisa untuk digunakan bahasa yang memang agak familiar. Yang penting lugas, tegas, dan eh, apa yang dimaksud dan disampaikan itu
nyambung. Yang kedua yaitu pastikan suara terdengar dengan jelas. Ini untuk memastikan bahwa suara guru terdengar dengan baik oleh seluruh siswa. Kita bisa apa, dan intonasi suara harus dikontrol agar setiap siswa, baik yang berada di bagian depan maupun belakang kelas, dapat mendengar penjelasan dengan jelas. Ini juga termasuk bicara dengan intonasi yang variatif agar tidak monoton, sehingga menarik perhatian siswa. Poin ketiga itu hindari kata-kata yang tidak perlu. Ini kadang agak repot ketika dalam pembelajaran, ada siswa yang apa ya, bertingkah konyol. Itu kadang kita sebagai guru agak repot untuk tidak berkata atau mengucapkan sesuatu yang konyol juga. Dan itu normal, normal, itu normal. Kalau ini memang agak agak sulit eh, ketika mengontrol emosi, ya, ketika ada siswa yang bertingkah konyol itu memang agak sulit. Ya, tapi kita harus berusaha untuk menghindari kata-kata yang tidak perlu karena itu ya itu memang normal. Normal kalau anak itu banyak banyak terkadang eh, suka tingkah konyol. Yang keempat yaitu jelaskan istilah asing. Ini kadang kita juga perlu menggunakan contoh-contoh yang nyata secara relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contoh yaitu membantu siswa memahami bagaimana konsep yang diajarkan diterapkan dalam situasi yang mereka kenal, dan diperkuat dengan menggunakan multimedia seperti gambar, video, atau grafik yang mendukung ketika menjelaskan supaya lebih menarik dengan gaya belajar visual. Itu perlu inovasi. Yang kelima yaitu gunakan contoh nyata dan multimedia. Apalagi ini di zaman yang serba canggih sekarang memang harus dituntut seorang guru untuk lebih aktif dalam bermedsos dan lebih bijak dalam membuat story baik di WA maupun apa, di medsos yang lain, mungkin IG, Facebook. Itu gunakan contoh nyata dan multimedia karena apapun rekam jejak kita itu pasti banyak sedikit akan dipantau. Kita lebih pandai-pandai lagi untuk memberikan contoh nyata dalam kita bermedsos. Terus selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam proses pembelajaran. Di sini saya memberikan 4 poin, yaitu pertama, menghadap papan tulis terlalu lama. Memang kalau kita terlalu lama, memang yaitu nanti siswa pasti akan tidak apa ya, ya tidak menarik mungkin, ya tidak tertarik dengan ini kok gurunya menghadap papan tulis terus nggak pernah menghadap ke siswa. Itu memang harus dikurangi. Apalagi kalau sedang menulis, ya sedang menulis ya menulis, jangan menulis sambil menerangkan atau menulis sambil berbicara. Itu yang memang kurang bagus. Ketika menulis ya tulis dulu papan tulis, baru setelah itu guru menghadap ke siswa sambil memberikan penjelasan apa
apa yang kita tulis, apa yang perlu diketahui oleh siswa dengan tulisan yang kita tuliskan di papan tulis tersebut. Nah, itu yang perlu untuk kita tanamkan serius dalam diri kita, yaitu jangan lama-lama menghadap ke papan tulis. Yang kedua itu terlalu sering mundar-mandir. Nah, ini juga agak repot ketika apa? eh, ya memang perlu untuk pergerakan mundar-mandir ke depan ke belakang, tapi ketika kebanyakan pasti siswa akan tidak nyaman. Nah, itu jelas tidak nyaman. Ini apa nih guru kok maju terus? Ini apa kok guru sering sering menghampiri saya. Jadi kan siswa tidak nyaman. Akhirnya ya itu kurang kurang fokus siswa dan kurang minat. Yang ketiga itu mengosongkan papan tulis. Nah, ini ketika masuk pembelajaran, ya, apapun materi yang kita sampaikan atau materi yang kita bawakan harus yaitu jangan sampai papan tulis itu kosong. Jadi ketika papan tulis kosong itu sudah tidak ada apa ya daya daya tarik siswa untuk memperhatikan. Itu kayaknya begitu. Karena saya sering mengalami ketika memberikan penjelasan atau keterangan tanpa ada coretan di papan tulis, itu siswa kayaknya kurang kurang fokus. Nah, itu yang keempat yaitu suara tidak terdengar jelas oleh seluruh siswa. Nah, kalau saya seringnya itu lantang karena ya memang fisiknya mungkin saya agak galak walaupun saya sekolahnya non formal, ya, sekolah madin. Itu ketika memberikan apa materi, memberikan penjelasan, pasti saya lebih keras suaranya, lebih saya kencangkan full full volumenya. Biar apa? Biar siswa itu yang paling belakang, apalagi yang siswa cowok-cowok itu agak repot. Repotnya itu selalu bertingkah konyol. Akhirnya harus saya sebagai seorang guru harus menaikkan volume ekstra supaya mereka mendengar dan mau memperhatikan dengan materi apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu hukum komunikasi efektif REACH, yaitu singkatan RACH. Yaitu yang pertama respect atau menghargai siswa. Menghargai siswa itu memang ya harus apapun kondisinya, apapun eh, prestasinya ya, memang harus dihargai. Memang siswa itu adalah apa ya? eh, Siswa itu termasuk bibit atau untuk masa depan bangsa, masa depan sebuah desa, masa depan sebuah keluarga. Makanya siapapun siswa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita tangani memang harus uh, kita hargai karena kenakalan siswa itu bermacam-macam. Nggak ada yang semuanya bagus. Pasti ya begitulah. Apalagi anak-anak sekarang itu, apalagi yang cowok seringnya itu bertingkah konyol, nggak pernah fokus ketika diberikan pelajaran. Mungkin karena memang ya di eranya yang sekarang itu agak sulit untuk mengendalikan fokus siswa ke sebuah pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu empati. Jadi empati yaitu menempatkan diri pada posisi siswa. Ya terkadang memang kita perlu perlu untuk memposisikan diri kita sebagai siswa. Oh, kira-kira yang saya sampaikan itu bagaimana? Kira-kira siswa ini mau enggak dengan materi yang kita sampaikan atau dengan tugas yang kita berikan? Itu memang ya diperlukan juga
yaitu menempatkan diri pada posisi siswa. Yang ketiga itu audible, yaitu materi dapat didengar dengan baik. Alhamdulillah, kalau saya pribadi, saya berusaha untuk ketika memberikan materi itu nggak cukup sekali ucap, tapi kadang saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang supaya siswa itu fokus, siswa itu tidak ketinggalan, apalagi di basicnya pesantren, Madin, itu pendidikan non formal, itu kan mendikte dengan makna pesantren, makna gandul. Itu pasti ketika menyampaikan materi itu harus keras dan diulang-ulang. Apalagi siswanya siswa yang tingkatan masih kecil, itu pasti kalau cuma sekali mengucap atau tidak terdengar itu pasti akan banyak terjadi ketimpangan eh, atau ketinggalan pelajaran. Yang keempat yaitu clarity, yaitu kejelasan materi. Ini memang ketika apa ya, hmm, materi itu karena kita, saya basicnya pendidikan non formal, mungkin untuk minat siswa itu juga tidak 100%. Nah, itu memang agak sulit, untuk siswa itu menerima dengan materi apa yang kita sampaikan. Tapi ya tetap harus berusaha supaya apa? Supaya ya itulah, siswa itu mau mau dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima itu humble atau sikap rendah hati. Karena kalau siswa sekarang kok kita tidak humble, tidak merangkul, pasti akan ditinggalkan oleh siswa, pasti akan dihindari. Itu yaitu eh, menerapkan hukum komunikasi efektif, yaitu Rich. Selanjutnya itu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keterampilan menjelaskan merupakan elemen krusial dalam proses pembelajaran yang efektif. Keterampilan ini bukan hanya apa, hmm, sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan pendekatan yang sistematis untuk memudahkan pemahaman siswa, untuk apa, eh, me- apa, mengarahkan, ya, mengarahkan siswa ke materi-materi atau ke tujuan-tujuan eh, yang kita sampaikan, yaitu memahami informasi yang kita sampaikan. Apapun itu tetap harus dalam konteks penerapan prinsip-prinsip komunikatif efektif menjadi sangat penting. Itu prinsip-prinsip yang telah dibahas, yaitu seperti menghormati siswa, menunjukkan empati, memastikan suara terdengar jelas, jaga kejelasan pesan dan bersikap rendah hati. Semuanya berkontribusi pada terciptanya interaksi yang positif antara guru dan siswa. Ketika guru mampu, ketika guru mampu berkomunikasi dengan cara eh, yang menghargai dan memahami kebutuhan siswa, maka mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, terbuka, dan kan lebih apa, lebih mendukung, dengan apa yang kita terapkan di pendidikan yang kita ampu. Dengan demikian, keterampilan menjelaskan yang dipadukan dengan apa?
komunikasi yang efektif akan menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna, lebih bermakna dan lebih produktif. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab untuk terus mengasah keterampilan ini demi menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Sebagai penutup, demikianlah presentasi dari saya, Muhammad Nailul Ansori, kelas A5, tentang keterampilan menjelaskan. Semoga ini memberikan wawasan bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan uh, bisa menjadi contoh bagi generasi berikutnya untuk siswa kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.